Neurovaskularisasi dari UGF. Di sini kita akan belajar sedikit aja ya tentang neurovaskularisasi dari UGF. Oke, jadi seperti biasa di sini kita akan belajar dari dasarnya. Jadi kalau misalkan neurovaskularisasi itu kalian belajar dari dasarnya dulu. Pertama, arteri itu keluar dari jantung. Jantung akan menjadi namanya aorta. Aorta nanti dia akan ke bawah otomatis ya kan. Nah, ke bawah namanya adalah aorta abdominalis di bagian perut. Nanti dari aorta abdominalis dia akan bercabang jadi dua ya, namanya adalah arteri iliaca communis. Nah, dari arteri iliaca communis nanti dia akan menjadi dua, eksternal maupun internal. Kalau bagian eksternal dia bakal ke ekstremitas bawah atau kaki. Kalau arteri iliaca interna dia bakal menginervasi organ-organ panggul atau pelvis ya teman-teman. Ya. Tapi ini kalau arteri ovarika dia berasal dari mana? Cabangannya dari mana? Arteri ovarika. Iya, aorta abdominalis. Semua apa namanya? Semua organ pelvis itu akan divaskularisasi oleh arteri iliaca interna, kecuali arteri ovarika bercabangannya dari aorta abdominalis. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, karena dia kalau arteri ovarika itu dia berasal dari arteri dari perut, kemudian nanti dia akan turun ke bawah gitu. Karena perkembangan bayi itu dia ovarium itu aslinya dari perut, terus nanti dia lama kelamaan akan ke bawah karena perkembangan dari ususnya gitu. Nah, kalau arteri iliaca interna itu nanti dia akan dibagi menjadi dua ya. Ini kalian lihat ya, arteri iliaca anterior, divisi anterior sama divisi posterior. Kalau divisi anterior nanti dia akan bercabang lagi jadi dua sini ya. Sini jadi dua. Yang pertama ada arteri umbilikal ya, di atas di sini di atas selangkangan itu ada namanya arteri umbilikalis. Kemudian di sini ada obturator arteri, dia mengarah ke musculus obturatorius, berarti namanya adalah arteri obturatoria gitu. Kemudian di sini ada arteri vesicalis superior, berarti dia mengarah ke vesika urinaria. Oke, kemudian di sini ada ini arteri pudendalis, arteri internal pudendal ya, di anterior divisi. Ya intinya untuk semuanya mengarah ke organnya gitu ya. Ini sering keluar UB. Ujian blok sering ditanyain gini, anterior divisi itu akan mengarah ke arteri mana aja gitu. Terus plica umbilicalis medianus tuh dia berasal dari perkembangan embrio apa gitu, dari urapus gitu. Nanti kalian jangan lupa belajar UB-nya ini ya, anterior apa, belajar dari gambar ini. Next. Oke. Jadi kalau ada OGF itu ada yang eksternal maupun internal. Kalau OGF eksternal berarti dia yang bisa dilihat oleh mata telanjang ya, cuman mata doang bisa kita lihat. Kalau OGF internal berarti harus dibelah dulu baru bisa lihat ya. Oke, yang pertama ada ovarium. Dia homolognya sama testis. Letaknya ada di fossa ovarica. Oke, vaskularisasinya apa? Arteri ovarika, benar. Kalau venanya namanya apa? Venanya? Ya, plexus venosus paminiformis. Dia akan bermuara ke iya betul. Vena ovarica dextra maupun sinistra itu beda. Kalau yang dextra ya betul,
tuba uterina. Jadi kalau GF internet aku membagi berdasarkan 4 wilayah ya. Yang pertama ada wilayah 1 bagian ovarium kanan, wilayah 2 bagian uterus ya, wilayah 3 di bagian ovarium kiri, sama wilayah 4 di bagian vagina. Karena masing-masing wilayah ini tuh punya vaskularisasi yang berbeda. Jadi kalau wilayah 1 nanti dia akan divaskularisasi oleh arteri ovarika gitu. Kalau yang tengah nanti dia akan divaskularisasi oleh arteri uterina. Kalau vagina berarti divaskularisasi oleh arteri vaginalis. Nah, di antara wilayah 1 sama 2 ini yaitu adalah tuba uterina, berarti dia akan divaskularisasi oleh arteri ovarika dan arteri uterina gitu. Jadi cara belajar anatomi kalian harus banyak-banyak membayangkan gitu. Oke, ini interfasenya juga dihafalin. Cara gampang ngapalinnya adalah kalian harus membedakan simpatis sama parasimpatis, wajib, karena ini mekanisme cara kerjanya itu beda ya antara simpatis maupun parasimpatis. Nah, kalau misal parasimpatis dia itu biasanya ada di sakrum sama kranial ya, ada di otak sama di ekor. Kalau simpatis itu dia ada di toraks sama lumbar gitu. Ya, lihat aja sini ya. Kalau simpatis itu ada superior hypogastrik plexus, berarti dia ada di lumbar. Kalau inferior epigastric plexus, dia ada di sakrum gitu. Ada epooforon sama paraoforon. Di mana ya? Kok nggak ada ini? Ada yang tahu nggak paraoforon sama epooforon? Oh, di sini nggak ada gambarnya ya? Bentar ya. Duh, visualisasi kurang. Nah, ini juga biasanya tuh ditanyain pas ujian blok gitu. Epooforon sama paraoforon. Kalau epo berarti dia ada di atas, kalau para berarti dia ada di samping gitu. Samping apa? Samping dari broad ligament. Broad ligament tuh apa? Ini yang gede yang menjalar adalah broad ligament gitu. Nah, dari vaskularisasi ada yang ditanyakan nggak? Ini yang paling aja ya. Udah.